Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Lireke bisa bertemu dengan sedulur-sedulur yang sedang menonton lewat channel ini, Perkutut Kelangenan Channel, dan sedulur-sedulur yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga diberi kesehatan jiwa raga, diberi rezeki yang banyak, berkah tentunya, amin. Dan untuk semuanya yang nonton, semoga kita bisa bertemu di dunia nyata. Kita ngopi bareng, ngobrol bareng, amin. Bukan hanya lewat konten atau YouTube gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, yaitu di antara alasan-alasan perkutut Anda diam atau tak bunyi saat lomba. Nah, ini yang sering terjadi karena ketika perkutut di rumah itu gacor, sudah manggung, rajin bunyi, tapi ketika dibawa lomba itu diam, membisu, menata bulunya, atau berjemur, atau malah makan. Nah, ini yang membuat si pemilik burung gemes. Langsung saja, di antara alasan-alasan perkutut Anda diam atau tidak bunyi saat lomba, yaitu ada, kalau saya ini ada 9. Langsung saja, 1 yaitu stres gitu. Burung yang stres rata-rata itu tidak bunyi. Usahakan perkutut Anda tidak stres. Mungkin stres ini karena diantaranya ya, stres karena kaget juga bisa. Terus kaget dalam artian gini, ketika di rumah itu suasananya itu nyaman, tidak ada pengganggu, tidak ramai, tidak bising. Tapi ketika suasana di tempat lomba itu ramai, bising dan sebagainya, maka biasanya perkututnya kaget gitu, terus merasa terancam, terus takut gitu, dan mengakibatkan stres. Ini paling enggak harus dilatih bagaimana tidak stres gitu. Atau intinya si pemilik burung mempunyai cara bagaimana perkututnya tidak stres itu. Aslinya banyak penyebab burung stres itu banyak untuk lomba. Di perjalanan juga bisa ya. Perjalanan cara bawanya juga bisa dan sebagainya. Intinya banyak gitu ya. Terus yang kedua adalah sakit. Burung sakit rata-rata dipastikan tidak akan bunyi gitu. Paling kalau di kandang itu bulunya mengembang, nyekukuk, malah kasihan. Usahakan perkutut yang dibawa lomba itu sehat. Terus yang selanjutnya itu adalah makanan perkutut gitu. Ini kalau yang saya lihat, yang saya amati ketika di tempat lomba itu, untuk ketan ireng itu porsinya sedikit saja, karena ketan ireng itu bersifat panas. Jadi rata-rata kadang kan ada ini yang full ketan hitam, paling enggak dikurangi gitu. Malah kadang ada yang ninggal ketan hitam gitu. Rata-rata malah milat untuk yang lomba biar intinya kalau nyampe lokasi itu adem, tubuhnya adem, enggak panas gitu. Terus ganti merek untuk pakan loh. Ganti merek juga bisa, kaget, intinya kaget gitu. Karena setiap merek komposisi tetap beda-beda gitu. Usahakan aja tetap, kalau pengen coba yang beda itu jangan tiba-tiba diganti waktu mau lomba gitu. Jadi bisa kita amati. Itu untuk pakan. Terus yang selanjutnya adalah mental. Kalau perkututnya tidak mental factor, maka ketika lomba maka tidak akan bunyi, malah kadang takut gitu. Waktu saya gimana ya? Ketika saya lihat ketika ada lomba itu, kalau yang takut itu dia tuh gelabak.
Berbeda ketika perkututnya itu faktor. Ketika di sampingnya bunyi, maka dia ikut bunyi atau keluar-keluar. Nah, seperti itu. Usahakan mentalnya itu yang faktor. Terus yang selanjutnya 5, nomor 5 ya. Giras. Itu alasan perkutut Anda diam saat lomba, yaitu ya perkututnya itu tadi giras. Giras berarti takut, masih takut sama orang gitu. Jadi yang di rumah saja itu yang masih takut atau giras itu nggak bunyi. Perlu perkutut itu perlu adaptasi biar nyaman dulu baru bunyi. Apalagi ini untuk lomba gitu. Usahakan yang jinak-jinak alat atau bagaimana. Intinya jangan yang giras. Tapi saya kembali lagi, yang tahu hanya si pemilik. Kadang ada perkutut giras, tetapi untuk dilombakan itu bunyi juga ada. Tetapi rata-rata untuk yang giras itu tidak akan bunyi. Ini saya buat rata-rata gitu. Terus yang selanjutnya adalah yang ke-6, itu kurang latihan atau jalan-jalan gitu. Jika perkututnya di rumah itu gacor, sudah manggung tetapi kurang nggak pernah dilatih untuk lomba, itu juga pengaruh gitu. Bagi saya seperti itu, karena yang saya amati itu sekarang di berbagai kota itu perkututnya yang dibuat lomba itu dilatih dulu. Itu saja kadang diam waktu digantang, apalagi yang tidak pernah dilatih banyak. Terus yang selanjutnya nomor 7 adalah kurang nyaman atau kurang cepat adaptasi. Itu juga. Jadi perkutut yang kurang cepat adaptasi, sulit untuk bunyi. Paling enggak itu juga dilatih. Dilatihnya ya tadi, ya diajak latihan atau dilatih dipindah-pindah tempat juga bisa. Intinya bagaimana burung itu nyaman. Kalau nyaman pasti rata-rata bunyi gitu. Terus yang selanjutnya adalah 8. Sekarang banyak menjamur menjamurnya obat-obat perkutut. Nah, paling enggak sebelum memberi pil itu, ini 8 ya, intinya langsung saya kasih tahu, yaitu overdosis jamu atau pil gitu ya, untuk nomor 8. Karena saat ini banyak merek-merek pil perkutut itu juga harus dipelajari gitu. Untuk pil perkutut yang merek ini itu bagaimana, reaksinya kapan, itu cara ngasihnya berapa butir, itu juga ada aturan tersendiri, enggak ngawur gitu. Karena untuk pil perkutut sendiri itu gimana ya, kalau saya bilang perlu hati-hati ya bilang hati-hati, karena ini untuk burung kesayangan. Intinya kalau saya harapkan itu yang herbal, jangan yang kimia gitu. Dan perkutut yang overdosis untuk lomba biasanya tidak akan bunyi. Terus yang selanjutnya adalah kurang jemur. Nah, ini yang biasanya itu perkutut sering jemur. Karena ya itu tadi kurang jemur gitu. Usahakan sebelum lomba itu dijemur, jangan tidak dijemur gitu. Nah, kiranya cukup dari saya. Umpamanya ada kurang, monggo ditambahi. Umpamanya ada kesalahan dari ucapan atau tingkah, saya minta maaf. Intinya kita saling belajar. Saya Ali Regi. Salam tarang, salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.